Baik, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Seberapapun yang sudah hadir, kita akan segera memulaikan ibadah ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Mari saya ajak kita untuk hening. Kita bersaat teduh sebentar bersama-sama. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan setiap kita diberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruli, pujilah Dia dengan ceracap yang berhenti, pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini sungguh kita dapat mengekspresikan rasa hormat kita, pujian kita kepada-Nya atas segala kebesaran, keagungan, kemuliaan, bahkan kasih setianya dalam sepanjang hidup kita. Dalam segala keberadaan Dia tetap setia menjaga, menolong, memelihara kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita ulangi pujian ini. Nyatakan pujian dengan sungguh-sungguh sebagai kesadaran kita tentang kasih Allah yang besar. Biarlah melalui pujian pada pagi hari ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan sungguh berdampak pada hidup kita, di mana kesadaran kita semakin hari semakin bertumbuh untuk dapat menyikapi Allah yang ajaib, yang mulia itu dalam segala sikap hidup kita. Katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Amin. Inilah yang kami pahami dan kami sadari. Tuhan, dalam Engkau ada ketentraman dan sukacitanya. Terima kasih untuk menerima Aku bagi setiap kami dengan tidak memandang latar belakang kami.
Biarlah segala hormat, kemuliaan, keagungan dipersembahkan bagimu ya Tuhan, di bumi seperti di sorga. Pagi ini kembali kami datang kepadamu selaku umat ketebusanmu, untuk menghaturkan sembah bakti, pujian, hormat, syukur, persembahan kami kepadamu. Terimalah kami dengan semua apa yang kami bawa pada hari ini, hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami, yang merupakan milik pemberianmu kepada kami. Bapa di sorga, kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu, mempersembahkan persembahan kami, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan boleh berjalan di dalam pimpinan dan kuasa-Mu Tuhan. Karena itu kami buka
Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa itu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan kanannya. Mari kita memuji Allah kita, karena Dia yang telah menunjuk kita untuk menjadi umat pilihannya. Kita katakan satu pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu untuk kami, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan, biar Engkau saja yang menuju kuduskan persembahan kami, biar apa yang kami berikan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian dari NKI nomor 285, Api Maha Tuhan. Bye.
sungguh. Mari kita sujud di altarnya, karena hanya Dia yang mampu untuk memberikan kita kelegaan, kelepasan, dan jalan keluar, asalkan kita sungguh datang ke hadirat-Nya. Mari kita angkat satu pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Bila hati terasa berat,
Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya berharap bahwa dimanapun berada saat ini, saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan, terlepas dari keadaan kita apapun saat ini. Mungkin kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan, dalam keadaan bingung, khawatir, dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan saat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa yang begitu menakutkan ini bagi kami. Makasih Bapa, berikan kami kekuatan untuk melewati hari-hari kami. Bapa di surga, sementara kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan untuk membekali kami untuk melewati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami tetap kuat dalam melewati realita iman kami di dalam dunia yang fana ini Tuhan. Sebentar, biarlah kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan beberapa menit ke depan. Kami mencatat hal-hal yang benar, yang baik, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada jemaat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah ucapan syukur Paulus di jemaat Kolose. Ya, jadi bagian ini terambil dari pasal 1 ayat 3 sampai 14. Saya akan baca kepada kita. Perhatikan Alkitabnya masing-masing di rumah. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berubah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, Paulus dalam surat Kolose ini, dia seperti mengawali seperti kitab-kitab yang lain di kitab yang dia tulis, kecuali kitab Galatia. Nah, jadi pembukaan surat Paulus ini dia memakai cara surat Yunani kuno pada saat itu, yang terkenal pada saat itu. Jadi selalu sebuah surat Yunani kuno berawal atau diawali dengan kalimat seperti berikut: dari Apion kepada Epimakus, ayahnya dan tuannya, banyak salam. Nah,
Pertama-tama saya berdoa agar Anda dalam keadaan sehat dan agar Anda senantiasa makmur dan dalam keadaan baik. Saya bersyukur kepada Dewa Serapis karena ketika saya dalam keadaan bahaya di tengah laut, Dia langsung menyelamatkan saya. Nah, surat ini adalah surat Yunani kuno di mana isinya dia bersyukur kepada dewa. Nah, hal ini diadopsi oleh Paulus untuk membuat suratnya kepada jemaat Kolose dan beberapa jemaat yang lain. Nah, ini menarik karena kemampuan Paulus dalam menulis itu benar-benar luar biasa. Dia memakai gaya bahasa, gaya penulisan di zaman itu supaya para penulisnya lebih gampang memahami ketika dia menyampaikan suratnya tentang firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Nah, jadi dia mengawali surat-suratnya dengan ucapan syukur. Paulus mengikuti kebiasaan menulis ini, tetapi dia mengubah isinya. Isinya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang dia percaya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, sebagaimana judul atau tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah ucapan syukur Paulus terhadap jemaat Kolose. Kita harus mengakui bahwa kita lebih suka mengucap syukur tentang apa yang kita alami. Jarang sekali kita mengucap syukur tentang keadaan orang lain. Saya bisa tebak bahwa Bapak Ibu semua sering berkata bahwa saya bersyukur karena saya sehat di antara yang lain. Atau mungkin berkata saya bersyukur karena saya bisa melewati masa-masa sulit. Bahkan mungkin ada orang lain yang melewati masa sulit seperti saya, tetapi tidak bisa melewatinya. Seringkali ucapan syukur kita banding-bandingkan keberhasilan kita dengan kegagalan orang lain. Ucapan syukur kita seringkali karena kita bandingkan keadaan kita bisa melewati suatu masa sulit lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ya, jarang sekali kita bersyukur karena keadaan orang lain yang mungkin jauh lebih baik dari kita. Nah, tetapi apa yang kita bisa pelajari di dalam firman Tuhan yang Paulus sampaikan ini, nanti kita bisa lihat di sana bagaimana Paulus mengucap syukur. Nah, saya kasih oleh Tuhan, beberapa hal yang biasanya kita bisa ucapkan syukur dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita bersyukur karena kerohanian kita. Kita bersyukur karena kita merasa bahwa kerohanian kita semakin bertumbuh. Kita bersyukur karena kerohanian pasangan kita semakin lebih baik. Dulu mungkin dia jarang berdoa, sekarang pasangan kita sudah mulai berani berdoa, bahkan memimpin doa dalam rumah tangga. Bahkan mungkin kita bersyukur bahwa pasangan kita sudah mulai memimpin, membawa firman di dalam ibadah keluarga kita. Atau mungkin Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, bersyukur karena anak-anaknya sudah mulai bisa berdoa, atau sudah mulai bisa sharing firman Tuhan kepada kita di rumah. Kemudian kita juga biasanya bersyukur tentang keluarga kita. Keluarga kita yang baik-baik saja, keluarga kita yang harmonis, dan kita biasanya syukuri itu. Kemudian kita juga bersyukur tentang sosial kita. Mungkin lingkungan sekitar kita bisa bergaul dengan baik. Kita bersyukur karena kita juga dicintai oleh lingkungan kita. Kita bisa bergaul dengan mereka dengan baik. Kemudian juga kita bersyukur biasanya ya, kita bersyukur tentang finansial kita, tentang keuangan kita. Kita bersyukur karena keuangan kita stabil saja sampai hari ini. Bahkan juga ada orang yang bersyukur mungkin dalam keadaan kekurangan. Ya, ini yang biasa kita syukuri di hadapan Tuhan, dan kita biasanya saksikan hal ini. Ya, kita biasanya bersyukur tentang mental kita. Kita sehat secara pribadi, secara psikologi kita sehat. Ya, dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, semua ini adalah hal-hal yang biasanya kita ucapkan syukur atas apa yang terjadi di dalam diri kita atau di dalam diri keluarga kita. Nah, jadi kalau kita melihat tema kita pada pagi hari ini, pada saat ini, apa sih itu sebenarnya ucapan syukur dalam konteks ini? Apakah ucapan syukur yang membanding-bandingkan
karena kita beruntung melewati sebuah fase yang sulit dan orang lain tidak. Apakah itu disebut dengan syukur? Apakah syukur itu bersama-sama dengan orang lain kita melewati masa sulit, orang lain tidak beruntung dan kita beruntung, atau sebaliknya? Ya. Jadi dalam konteks ini, ucapan syukur adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan kita karena keadaan orang lain, karena keadaan sesama tubuh Kristus yang lain, karena kasih mereka nyata dalam komunitas mereka dengan saudara seiman. Jadi jemaat Kolose, mereka itu tetap mengasihi saudara seimannya walaupun mereka dalam situasi yang cukup sulit waktu itu. Dan mereka bertahan dengan ajaran, mereka bertahan dengan setia kepada Kristus. Kenapa mereka setia? Emang masalah apa yang sedang dialami oleh jemaat Kolose? Ini masalahnya, Bapak Ibu. Masalahnya adalah waktu itu banyak ajaran palsu yang muncul di jemaat Kolose. Jadi banyak bidat-bidat atau ajaran sesat yang muncul yang hendak meruntuhkan dan menggantikan Yesus sebagai Kristus atau sebagai juru selamat, menggantikan dia dari inti iman kekristenan dengan kemampuan manusia, atau dengan ajaran-ajaran yang lain, atau dengan ajaran-ajaran yang mengandalkan kemampuan kita untuk berbuat baik. Itu waktu itu yang mereka alami. Jadi jemaat Kolose menghadapi situasi yang cukup serius waktu itu. Nah, Paulus kemudian mendengar itu dari temannya Epafras. Dia mendengar itu dan dia bersuka cita, makanya dia menuliskan surat ini. Dan unik ya, Paulus bersuka cita bukan karena keadaannya, bukan karena keadaannya bersyukur melihat dia selamat dari kapal atau dan sebagainya, atau dia bersyukur karena dapat uang banyak, dia bersyukur karena dia sehat, bukan. Dia sudah melewati fase itu. Dia bersyukur karena keadaan orang Kolose tetap menunjukkan imannya. Mereka tetap memperhatikan, tetap peduli terhadap saudara seiman, dan mereka tetap setia kepada Kristus di tengah-tengah gempuran ajaran bidat yang sangat menekan mereka waktu itu. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa Paulus mengucap syukur? Ya, jadi di ayat itu sudah ada semua di dalamnya. Karena dia bersyukur karena buah iman orang-orang percaya di jemaat Kolose. Mereka hidup, imannya itu hidup. Mereka peduli, mereka memperhatikan antara satu dengan yang lain. Mereka menyadari bahwa mereka adalah sebagai tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang perlu memperhatikan jemaat yang lain yang sedang lemah iman. Dan kemudian mereka sangat setia dengan Kristus walaupun mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran bidat saat itu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, hanya dalam ayat yang ke-7 ini, ya, Paulus menyebut sebagai rekan sekerjanya atau sebagai kawan sepelayanan. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu adalah sundoulos secara harfiah, artinya kawan budak atau sesama budak atau teman saya budak dari Kristus. Nah, ini budak Kristus, tentang teman budak Kristus. Nah, bisa juga diartikan ya, rekan sepelayanan ini, kawan sepelayanan ini sebagai kawan sepenjara. Itu di dalam pasal 4 ayat yang ke-10. Nah, segala informasi buat kita bahwa Epafras adalah kepala sidang atau diaken dari jemaat di Kolose. Jadi mungkin kemungkinan dia adalah pendiri jemaat di lembah Likus saat itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dari Epafras lah Paulus mengetahui tentang berbagai kesalahan yang mengancam orang Kristen di jemaat Kolose. Dan juga dia mengetahui tentang kasih mereka di dalam roh, dan dia beritahukan itu kepada Paulus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini
kita sudah melihat di sana bagaimana keteguhan iman mereka, bagaimana perhatian mereka antara satu dengan yang lain. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Nah, ini aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah ada titik di mana kita mengucap syukur dan berdoa karena keadaan rohani orang lain. Saya ulangi ya, poin yang pertama adalah ada titik di mana seharusnya kita mengucap syukur dan berdoa karena keadaan rohani orang lain. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Paulus kepada kita bahwa pertumbuhan rohani itu akan terwujud di mana kita tidak hanya sibuk dengan keadaan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan juga keadaan orang lain. Tidak dilakukan lagi kita dalam jemaat ini. Saya percaya bahwa kita juga ikut mewujudkan kepedulian kita kepada saudara seiman kita dalam gereja ini. Selama di Marturia saya melihat anak-anak Tuhan di gereja ini sangat mewujudkan ya tentang firman Tuhan ini, kepedulian, perhatian. Pada saat ada orang yang sakit kita telepon, pada saat ada orang yang sedang berduka kita hubungi. Dan itu adalah bentuk-bentuk kita peduli dengan orang lain. Mungkin bagi sebagian orang, apa sih artinya ditelepon atau di chat atau menanyakan kabar? Tetapi bagi kebanyakan kita itu adalah suatu hal kepedulian yang nyata, yang bagi kita itu sangat penting ketika kabar kita ditanyakan atau ketika kita menanyakan kabar orang lain. Ya, jadi Paulus memberikan contoh itu bagi kita. Saya ingat bahwa kita juga sering menelpon kalau ada saudara seiman kita yang sakit, dan itu adalah bentuk kepedulian kita di mana kita sudah mulai lepas dari kesibukan diri kita sendiri. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, jadi kita perlu mulai hari ini, mulai saat ini, coba selain doa kita tentang pertumbuhan iman kita, tentang kebutuhan-kebutuhan kita, tentang anak-anak kita, pasangan kita, dan sebagainya, coba kita berdoa untuk keadaan rohani orang lain. Kita mulai mendoakan, membawa dalam doa kita tentang pergumulan orang lain. Kita mulai mendoakan orang yang sedang merasa sendiri di ruang isolasi. Kita perlu mendoakan orang-orang yang dalam keadaan takut, kehilangan harapan oleh karena penyakit, takut kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, kita perlu doakan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita mesti harus sudah melewati fase di mana kita sibuk memikirkan diri kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan kita mendoakan diri sendiri, dengan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Tetapi di dalam doa kita tersebut, kita mesti sisipkan juga keadaan orang lain di sana. Jadi coba cari satu orang atau satu keluarga yang Anda doakan, kemudian itu didoakan secara rutin, disebutkan nama mereka, apa pergumulan mereka. Jadi itu yang Paulus contohkan kepada kita. Jadi kita mengucap syukur karena keadaan orang lain. Nah, ada juga yang unik ya, Paulus mendoakan kerohanian atau pertumbuhan iman jemaat Kolose. Jadi itu juga bisa kita contoh. Kita bisa mendoakan keadaan rohani, mungkin dari kita sendiri, orang-orang yang kita kasihi, dan sesama jemaat. Kita perlu mendoakan supaya mereka terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, mereka terus bertumbuh dalam imannya. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar sibuk dengan diri kita sendiri. Kita mulai memikirkan kerohanian orang lain sesama tubuh Kristus. Nah, poin yang kedua adalah berdoalah untuk pertumbuhan rohani orang lain yang kita kasihi atau sesama jemaat. Ya, saya barusan singgung sedikit tadi. Nah, jadi kita perlu mendoakan pertumbuhan rohani orang yang kita kasihi dan sesama jemaat. Nah, dalam Yakobus ya, dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-16 itu dia berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi seorang peneliti, dia bertahun-tahun meneliti
dia mencoba menyelidiki apakah doa berpengaruh terhadap kesembuhan fisik. Jadi dia menyelidiki apakah kira-kira ada nggak pengaruh doa dengan kesembuhan fisik. Jadi dia seorang profesor ya, di sebuah universitas di Amerika. Kemudian dia mengatakan begini, setelah dia meneliti bertahun-tahun tersebut ya, kemudian dia berkata, usaha pembuktian pengaruh doa terhadap kesehatan secara ilmiah hampir tidak mungkin dilakukan dan tidak ada hasilnya. Jadi dia tidak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa doa tidak bisa atau tidak memiliki pengaruh dengan penyembuhan fisik. Nah, ini memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi kekuatan doa itu nyata ya. Kita bisa lihat ada pengaruhnya besar bagi orang yang kita doakan. Mungkin bagi sebagian orang, apa sih mendoakan orang lain? Apa sih peduli menyebutkan nama orang dalam doa saya? Tetapi itu sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang didoakan. Nah, jadi saudara kasih oleh Tuhan, bahkan mungkin ada orang-orang percaya bahwa memiliki pandangan berbeda tentang kuasa penyembuhan Allah ya. Ada orang yang percaya, ada yang tidak, bahkan ada yang ragu-ragu bahwa mendoakan orang sakit itu akan menyembuhkan atau tidak. Tetapi bagi saya perlu doakan. Kita perlu doakan mereka. Karena kenapa? Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Jadi jangan lupa itu. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan melalui doa kita, melalui kepedulian kita kepada orang tersebut. Jadi selain kita berdoa untuk keadaan penyembuhan fisik, kita perlu berdoa untuk pertumbuhan rohani. Saya dengar bahwa kita di sini juga sering mendoakan pertumbuhan rohani orang lain, pertumbuhan rohani jemaat. Apakah itu hanya sekedar kata-kata yang terungkap dari mulut kita? Saya berharap tidak. Itu benar-benar serius. Kita mendoakan supaya orang-orang yang kita kasihi, mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Kristus, semakin sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Jadi mendoakan orang lain, mendoakan pertumbuhan rohani orang lain, itu bukan sesuatu ritual rutin yang kita lakukan. Ya, Tuhan Yesus juga berdoa bagi orang lain. Para penulis Alkitab berdoa bagi orang lain, dan itu terbukti ada efeknya bagi orang yang didoakan. Ya, seorang bapak gereja itu namanya Agustinus. Dia dulu hidupnya sangat amburadul. Dia melakukan banyak hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ibunya bertahun-tahun mendoakan dia, berpuluh-puluh tahun mendoakan dia supaya dia bertobat, supaya dia menjadi hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah berpuluh-puluh tahun ibunya berdoa, Bapak Agustinus akhirnya dia bertobat, dan dia menjadi salah satu tokoh gereja yang terkenal. Dia menjadi salah satu orang yang hebat dalam sejarah gereja. Itu berkat doa ibu. Jadi doa, mendoakan orang lain itu penting sekali. Apalagi mendoakan pertumbuhan rohani orang lain. Jadi sesuai kasih oleh Tuhan, poin yang ketiga adalah, aplikasi yang ketiga bagi kita adalah tetap berpegang teguh kepada Tuhan dalam situasi yang membingungkan. Poin yang ketiga adalah tetap berpegang teguh kepada Tuhan dalam situasi yang membingungkan. Sesuai kasih oleh Tuhan mungkin bertanya pada saat ini ketika mendengar firman Tuhan ini, bagaimana saya mengucap syukur dalam keadaan yang kurang baik ini? Bagaimana saya mengucap syukur saya tertular COVID-19? Bagaimana saya mengucap syukur ketika pekerjaanku terancam? Bagaimana saya mengucap syukur hubunganku dengan istri atau suamiku tidak sedang baik-baik saja? Bagaimana saya mengucap syukur anak-anak saya tidak taat kepada saya? Atau bagaimana saya mengucap syukur keadaan kesehatanku lagi tidak baik? Nah, disinilah kita diuji.
Disinilah saatnya kita mulai mempraktekkan mengucap syukur dalam keadaan sesulit apapun. Jadi mengucap syukur tidak hanya sebatas ungkapan psikologi kita. Ada orang berkata-kata yang positif, supaya pikiranmu juga positif, maka hasilnya positif. Nah, firman Tuhan lebih daripada itu. Firman Tuhan tidak masalah pikiran positif atau negatif, tetapi tentang kita mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi ucapan syukur bukan sekedar ungkapan psikologi supaya kita lega, tetapi kita meminta supaya Tuhan memantapkan langkah kita untuk tetap percaya kepadanya. Ucapan syukur adalah berpegang teguh kepada Tuhan sekalipun keadaannya tidak menguntungkan kita. Mengucap syukur adalah tetap berpegang teguh kepada Tuhan sekalipun kita bingung, sekalipun keadaannya membuat kita bertanya-tanya, bahkan sekalipun keadaannya mengancam jiwa kita, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tahu bahwa keadaan sulit ini Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Jadi mengucap syukur adalah momen di mana kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Ya, saya ulangi sekali lagi, mengucap syukur adalah momen di mana kita menyadari bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dan saudara kasih oleh Tuhan, kiranya 3 poin ini. Yang pertama adalah ada titik di mana kita mengucap syukur dan berdoa karena keadaan rohani orang lain. Yang kedua, kita perlu berdoa untuk pertumbuhan orang yang kita kasihi dan sesama jemaat. Dan yang ketiga, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dalam situasi yang membingungkan sekalipun. Kiranya firman Tuhan ini bisa refresh kita kembali untuk melewati hari-hari kita dalam situasi-situasi yang membingungkan saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini, untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bisa melihat kembali motivasi kami untuk bersyukur kepada Tuhan, motivasi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui surat Paulus kepada jemaat Galatia. Kami perlu bersyukur oleh karena keadaan orang lain. Kami perlu mendoakan orang lain supaya iman mereka bertumbuh kepada Tuhan. Dan kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kami perlu menyadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam melewati keadaan apapun yang sedang kami alami pada saat ini. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mungkin pada saat ini ada di antara kami yang sedang sakit, yang proses pemulihan. Berdoa khusus untuk keluarga para Diman dan juga keluarga Pak Bobo. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka dengan sempurna sehingga kembali sehat seperti semula Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kekuatan daripada Tuhan supaya mereka mampu melewati masa-masa sulit. Mereka mampu melewati masa-masa pemulihan ini dengan baik, dan mereka bisa menyadari bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan mereka. Berkati istri dan anak-anak mereka Tuhan, supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, dan melalui keadaan ini mereka bisa melihat kembali relasi mereka dengan Tuhan, bahwa kami sebagai manusia kami perlu semakin mendekat kepada Tuhan melalui situasi-situasi yang kami alami. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Gembala Tuhan. Kami berikan kekuatan, hikmat kepada Pak Gembala dalam memimpin gereja GKI Marturia ini Tuhan. Kami menambahkan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Berkati ibu dan anak-anak Tuhan dalam pekerjaan dan masa depan mereka semua. Berdoa juga untuk yang ulang tahun pada bulan ini. Berdoa untuk Intan Luciana dan Iren Priscilla. Tuhan, terima kasih karena Engkau menganugerahkan kepada mereka umur yang panjang. Dan kami percaya bahwa melalui momen pertambahan usia ini ada rencana Tuhan
bagi mereka, bagi masa depan mereka. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan. Biar terus mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah terus mereka mendekat kepada Tuhan di masa-masa muda mereka ini. Engkau menyediakan masa depan, baik itu mungkin pergumulan mereka dengan pasangan hidup, pekerjaan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa kami ini, Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin di negara kami, presiden sampai jajaran terendah, Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dalam mengatur sistem di negara ini, Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang sedang akhir-akhir ini mengalami kenaikan angka penularan COVID-19. Dan itu membuat kami gelisah, membuat kami takut, membuat kami bingung, karena itu mempengaruhi semua sisi kehidupan kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Pulihkan Tuhan bangsa kami, supaya kami terus melewati masa-masa sulit ini. Berkati para tenaga medis, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka kuat dalam merawat orang-orang yang sedang tertular COVID-19 ini. Kami berdoa khusus orang-orang percaya, mungkin pada saat ini tertular COVID-19, mungkin mereka pada saat ini dalam keadaan isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit. Mereka mungkin dalam keadaan takut, dalam keadaan sendiri. Tuhan, Engkau yang memeluk mereka, Engkau yang datang kepada mereka, Tuhan, supaya mereka merasakan bahwa Tuhan, mereka tidak bersama-sama melewati masa-masa sulit ini, tapi ada Allah Bapa yang bersama-sama dengan mereka melewati ini semuanya. Terima kasih Bapak. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami melalui online ini, dan biarlah Engkau yang bersama-sama selalu dengan kami. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Kiranya kita terus setia kepada Tuhan mulai pada saat ini sampai akhir hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu, dan tetap jaga protokol kesehatan, menjaga kesehatannya, dan kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.